Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih. Anak-anakku, setelah selesai kegiatan ini, Ibu minta kalian mengisi presensi kehadiran di Google Form yang akan Ibu bagikan di grup pembelajaran. Oke? Pagi ini, Ibu akan memberikan sosialisasi KIKD, penilaian dan KKM Bahasa Inggris kelas 9, semester gasal, tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku, Ibu kenalkan KI atau kepanjangan kompetensi inti. Di dalam kurikulum ada 4. KI 1 atau kompetensi inti 1 yaitu kompetensi sikap spiritual. Bunyinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 kompetensi sikap sosial. Bunyinya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kedua kompetensi ini, yaitu KI 1 dan KI 2, dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect teaching, yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter siswa lebih lanjut. Kita lanjutkan. Kompetensi inti 3 atau KI 3 adalah pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi inti 4 atau KI 4 yaitu keterampilan, yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Jadi, nanti yang akan kita tekankan dalam pelajaran bahasa Inggris, selain KI 1 dan KI 2, ada KI 3 dan 4, yaitu mengenai pengetahuan dalam bahasa Inggris dan keterampilan dalam bahasa Inggris. Sekarang kita berbicara mengenai KD. KD adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar bahasa Inggris kelas 9 semester gasal. Di sini akan ada 3 KD yang akan diajarkan di semester gasal ini. KD 3.1 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam bahasa Inggris, KD 3.1 atau KD pengetahuan akan dipasangkan pembelajarannya dalam KD keterampilan.
maka KD 3.1 dipasangkan dengan KD 4.1, yaitu menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Jadi yang akan dipelajari di KD 3.1 dan KD 4.1 ini adalah mengenai teks lisan dan tulis, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya. Kemudian, teks ini dibagi dua, lisan dan tulis. Sedangkan yang akan dipelajari nanti adalah mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks. KD yang kedua adalah KD 3.2. Diingat, 3 adalah kode untuk pengetahuan, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. KD ini akan diajarkan bersama dengan KD keterampilannya, yaitu KD 4.2. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Jadi anak-anak sekalian, di KD ini, KD 3.2 dan KD 4.2, kita akan mempelajari text procedure atau text prosedur. Jadi dalam text procedure ini, nanti teksnya ada dua, yaitu bentuk teks lisan dan teks tulis. Kemudian yang kita pelajari sama, ada 3 unsur, yaitu fungsi sosialnya text procedure, struktur teksnya procedure, dan unsur kebahasaan text procedure. KD yang ketiga atau KD yang terakhir yaitu KD 3.3, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan ini akan diajarkan bersama dengan KD 4.3 atau KD keterampilannya, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks naratif, lisan dan tulis, sangat pendek dan sederhana, terkait fairy tales, memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Anak-anakku, jadi apa yang kita pelajari di KD ini? Yaitu teks naratif yang berwujud teks lisan maupun tulis yang berkaitan dengan fairy tales. Kemudian unsur-unsur yang akan kita pelajari yaitu mengenai fungsi sosialnya teks naratif, struktur teks naratif, dan unsur kebahasaan teks naratif. Jadi kalau tadi Ibu katakan bahwa di semester Gasal ini kita akan ada 3 KD, maka mengenai rancangan penilaiannya, karena teks yang ada dalam bahasa Inggris ada 2 yaitu teks lisan dan tulis, maka penilaian setiap KD-nya ada penilaian lisan, ada penilaian tulis, ada tugas, kemudian ada penilaian harian atau ulangan harian di setiap akhir KD-nya. Dan setelah
kita menjalani sampai di tengah semester, maka nanti akan ada penilaian gabungan beberapa KD, yaitu penilaian tengah semester, dan di akhir semester akan ada penilaian akhir semester. Kemudian, nilai-nilai ini akan dijadikan bahan atau referensi untuk membuat rapot di akhir semester. KKM. Kalian tentunya tidak asing dengan istilah ini, yaitu kriteria ketuntasan minimal. KKM bahasa Inggris kelas 9 adalah 73. Artinya bahwa peserta didik dikatakan telah tuntas dalam kompetensi dasar yang ada jika telah mencapai nilai minimal 73. Minimal, jadi boleh lebih dari 73, ini sangat bagus. Tetapi jika belum mencapai 73, maka diwajibkan untuk melakukan remedi atau perbaikan. Jadi demikian tadi yang Ibu sampaikan mengenai sosialisasi KIKD, penilaian, dan KKM. Jadi yang harus kalian ingat, ada 3 KD di semester ini, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1, KD 3.2 dan KD 4.2, KD 3.3 dan KD 4.3. Jadi itu KD-KD yang akan dipelajari di semester ini. Kemudian KKM-nya di semester ini atau di tahun ini kelas 9 KKM Bahasa Inggris 73. Demikian sosialisasinya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.